Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari apa ya, Nona, ya, Nak? Sabtu. Sekarang hari Sabtu, dan ini proses pemindahan burayak. Jadi kolam bawah yang project kita 13 kolam ukuran 1,5 kali 1 kali 50 kali 40 itu udah jadi. Kita akan kasih lihat buat kalian. Nah, burayak yang di bak ini yang usianya udah genap 3 minggu, kita akan pindah ke bawah untuk dia lebih cepat gede. Karena kalau di bak seperti ini maksimal cuma 200 ekor dan ini kepadatan semua. Jadi anakannya padat semua dan kita nggak bisa kelamaan di sini. Kalau kelamaan ikan lama gedenya bantet. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung lihat prosesnya. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana prosesnya, dan jangan lupa buat yang cari ikan 100 ribuan atau gocap lah pokoknya, langsung ke Instagram kita di calon_cuan atau join ke Telegram kita spesial lelang ya. Yang pengen top grade kualitas ajib langsung ke WA request khusus ya. Jadi kita langsung ke video. Nah, ini lagi proses pengurasan. Jadi yang bak ini sebaris sudah selesai semua. Kita lagi proses pemindahan burayak 2 baris atas bawah sama kiri kanan. Jadi total ada 30 bak burayak semua. Kita akan kasih lihat buat kalian burayaknya ya nih. Jadi ini kebanyakan HM. Ini HM semua dan ini usianya udah 3 minggu dan ini udah bisa makan cacing sebenarnya. Tapi kalau di bak kepadatan. Jadi kalian bisa lihat kalau kepadatan seperti ini lama gedenya. Nah, ini juga sama. Ini ukurannya nggak rata, tapi kalau di bawah ditaruh di kolam terpal dia akan maksimal pertumbuhannya karena tempatnya besar dan airnya juga volumenya lebih besar. Kalau di bak dia terbatas. Jadi di bak seperti ini kita akan sampai umur 3 minggu sampai 1 bulan pindah ke bawah. Nah, ini burayaknya campur. Kita nggak tahu mana HM mana pelakat karena ini digabung semua. Jadi rencananya kita akan langsung taruh di kolam bawah, kolam terpal. Airnya juga udah kita endapan kemarin. Jadi proses pemasangan langsung kita isi air. Dan ini burayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 baskom, tapi kita gabungin jadi satu semua. Nanti kita isi di kolam bawah, dihitung 500 ekor maksimal. Jadi satu kolam 500 ekor. Dan ini juga burayak semua. Ini belum selesai. Jadi masih proses pemindahan burayak. Yang di sini juga sama. Yang di sini juga ada burayaknya tuh. Ini juga burayak. Jadi rencananya satu kolam yang di bawah akan kita isi 500 ekor. Kalau kebanyakan kelamaan gedenya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baskom yang udah kita pindahin burayaknya. Ini lagi proses pemindahan burayak juga. Nah, nanti yang ini yang lagi dikuras, terus yang lagi diisi air, itu akan diisi sama yang sebelah sana. Sebelah sana itu kepadatan banget. Jadi yang di sana kita kasih lihat buat kalian ya nih. Baskom bak yang di sana itu ukurannya lebih kecil dari yang di sini, tapi kepadatannya lebih tinggi. Jadi ini anakannya super padat. Kalian bisa lihat ya nih. Ini padat. Nah, ciri ikan yang kekurangan oksigen, dia bikin buih tuh. Kalau ada buih-buih seperti ini, artinya dia kekurangan oksigen. Kalau ada tanda-tanda buih seperti ini di sungai, berarti dia ada predatornya. Nah, itu kata Bang Spers. Jadi kalau misalnya kepadatan seperti ini, kalian bisa lihat tuh. Dia bikin buih, artinya tandanya dia kekurangan oksigen. Nah, ini juga sama tuh, padat. Jadi dia akan lama besarnya, walaupun pakannya terpenuhi. Jadi kita nggak bisa kelamaan di sini. Jadi rencananya akan kita tebar 2 biar dia bisa lebih maksimal pertumbuhannya. Nah, kita akan serok lagi di sana nih. Nah, ini udah selesai ya. Gigi di kanan udah kita kuras total. Jadi burayak juga udah kita pindah ke sini semua. Ini ada 16 bak atau 16 baskom yang burayaknya udah full semua. Kita akan pindah ke bawah. Dan ini yang kosong seperti ini akan kita isi sama yang di sana. Jadi nanti yang di sana pindah ke sini, terus yang di sana kita akan kuras, terus akan kita persiapan untuk breeding lagi. Jadi breedingnya akan tetap jalan, nggak ada berhentinya. Dan ini burayaknya udah lumayan banyak, alhamdulillah. Jadi ini usianya udah 3 minggu, udah bisa semingguan lagi, 2 minggu udah bisa makan cacing. Jadi kita pindah ke kolam bawah biar lebih cepat besar. Kalau misalnya kalau di bak bulat seperti ini, kepadatan dia lama gedenya, walaupun pakannya terpenuhi itu. Jadi
kalian kalau misalnya pengen cetak skala besar, ini enggak skala besar, ini menengah lah bisa dibilang. Kalau besar kita belum bisa bilang besar karena memang kapasitas kita juga terbatas. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebreed total seperti ini, syaratnya itu satu indukan harus berkualitas, minimal standar induk. Kalau kalian pengen standar induk harga terjangkau, bisa cek di Instagram kita di calon_cuan. Kalian tinggal ketik deal, harganya murah tapi kualitas settingan genetiknya udah jadi. Jadi rejekannya bisa diminimalisir lah seperti itu. Nah, terus yang kedua, perhatikan jenis indukan yang kalian breeding. Jangan nyetak yang paling banyak maksudnya jangan nyetak yang permintaannya itu sedikit, tapi kalau jadi banyak itu akan sulit karena ada jenis tertentu yang memang hanya kalangan tertentu yang hobinya atau yang suka di ikan cupang seperti itu. Nah, kalau ini semuanya jenis koi. Kalau koi seperti ini permintaannya tinggi, mau seller mau bayar permintaannya tinggi. Jadi kita dapat nilai plus kalau nyetak koi itu. Yang penting kualitas indukan harus utama, jadi biar nanti anakannya juga nurun. Nah, ini ada Avatar Cooper juga kita breeding, jadi indukan itu harus berkualitas. Terus yang kedua, jenis indukan itu kalian harus tentukan, jangan sampai ngebreed yang permintaan itu sedikit atau kalangan tertentu aja, kecuali kalau kalian pengen ngebreed yang memang sekadar hobi. Tapi kalau untuk dijual anakannya gampang, jenis koi itu paling bagus. Kalau kalian pengen koi bisa langsung ke Instagram atau ke Shopee kita ya. Terus yang ketiga, kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang, kalau pengen ngebreed yang total sekalian, jangan nanggung. Jadi biar nanti hasilnya juga sesuai. Jadi jangan ragu-ragu, langsung total aja seperti kita juga. Nah, kita akan lihat ke bawah untuk proses selanjutnya nih. Nah, ini kita udah ke farm. Jadi kalau kemarin proses pemasangan alhamdulillah udah selesai. Jadi udah rapih juga, udah dirapihin. Jadi rencananya kan kita mau pakai pembuangan otomatis ditanam, tapi ternyata ini betonnya agak keras. Terus kalau kita kemarin kerjain itu lama juga prosesnya, sedangkan ikan harus turun hari ini juga. Jadi nanti pengurasannya ini kita akan pakai mesin pompa otomatis. Jadi nanti akan pompanya ke sana, terus ini akan kita surutin, nanti ini akan kita sekat ke sini nih. Nah, nanti disekat fungsinya ini, yang sebelah sini untuk kutu air, yang sebelah sini untuk pembesaran ikan juga, tapi nanti kotorannya kebuang ke sana. Nah, kotorannya nanti ketampung di sana, jadi dibuang ke sini, jadi untuk pakan kutu air. Nah, ini yang tadi kita dari atas. Ini dia aklimasi, ini aklimasi juga udah selesai. Jadi prosesnya itu akan kita hitung dulu kemungkinan. Kalau nggak dihitung paling perkiraan aja. Sebenarnya perkiraan juga bisa kalau udah terbiasa ya. Yang penting sekiranya udah kepadatan jangan ditambahin, karena ini ukurannya 1,5 kali 1 kali 40 cm. Nah, tinggi airnya cuma 30 cm ya. Tinggi air dari dasar ke sini 30, ke sininya 10 cm. Nah, ini kita nggak tahu jenisnya apa. Yang pasti ini jenis koi, tapi plakat atau HM kita nggak tahu karena dicampur nih. Jadi kita akan langsung proses penuangan. Jadi buat kalian cetak ikan pokoknya sebanyak apapun, yang penting kualitas harus ada, intinya kayak gitu. Jadi kalau panen besar kalian nggak bingung nantinya, karena kebanyakan orang kan kalau panen itu bingung ngejualnya. Nah, ini kita tinggal tuang aja, jadi perkiraan aja. Kalau dihitung kelamaan tuh. Jadi penuangannya pelan-pelan aja. Yang penting sekiranya udah penuh, sekiranya udah padat, jangan ditambahin lagi. Jadi ikan juga nggak bakalan lama gedenya, bakalan cepat gedenya. Nah, ini kalau kita lihat ini udah pasti ada di angka 300 ekor. Kenapa? Karena kita udah pernah hitung kalau kepadatan seperti ini 300 ekor, sedangkan ini bisa nyampe 500 ekor. Jadi nanti kita tambahin di sini nggak masalah tuh. Nah, ini udah, jadi kalau segini udah selesai. Jadi ini juga akan kita tebar. Nah, ini sama tuh, ini plakat atau HM kita nggak tahu karena kan masih burayak, masih 3 minggu. Jadi kalau masih 3 minggu kita juga nyaru tuh. Jadi kita tunggu nantilah kalau misalnya burayaknya udah bisa berenang, udah agak gedean. Karena disortir juga sama plakat sama HM 2 bulan kalau di sini. Ya kalau di sini tuh plakat sama HM 2 bulan. Sedangkan kalau misalnya jenis yang lain bahkan ada yang sampai 3 bulan, tapi kalau plakat itu 2 bulan dia notol ke koi aja, kita langsung sortir biar lebih cepat proses mutasinya. Nah, ini udah selesai. Ini tadi kita gabungin digabungin, ini tadi kita
dipecah setengah, jadi yang setengah masuk ke sana karena kepadatan juga kalau di sana. Nah ini ada blue rim dari atas, kita tuang aja ke sini nggak apa-apa tuh. Jadi jangan sampai tebar padat juga kalau di sini karena kita ngejar pertumbuhannya. Jadi ini udah selesai, tinggal sebelah sini aja. Pokoknya kalau kepadatan tuh nggak bagus, kecuali kalau ada tambahan oksigen nggak masalah. Nah ini udah selesai. Kalau kalian lihat ada sepat ya, sebenarnya tadi pas kita lagi pengurasan di atas, itu sepat banyak banget, tapi sepatnya kita matiin. Kenapa kita matiin sepatnya? Kalau misalnya dihidupin, kita juga yang di empang belakang itu udah kita cengkaling ikannya. Jadi cengkaling ikan itu biar ikan cereknya itu pada mati. Kita lagi proses ternak kutu air juga di bawah, di kolam belakang. Kalau kalian lihat video kita yang viral ternak kutu air, itu empangnya lagi kita proses untuk ternak kutu air lagi, karena memang sekarang kita lagi kekurangan pakan, jadi kita butuh pakan tambahan. Nah kita ternak juga ini ini agak gede, jadi kalau misalnya di sini kita masih bisa, karena ini terlalu sedikit abu rayaknya tuh. Jadi ini dipecahnya enggak semua, tapi dipecahnya tuh agak sedikitan lagi. Nah ini ke sini masuknya tuh. Jadi jangan sampai tebar padat. Pokoknya perkiraan aja, sekiranya udah penuh, sekiranya udah padat, jangan ditambahin. Kalau kepadatan juga lama gedenya. Kita juga bukan butuh ikan padat di kolam, tapi butuh perkembangan itu lebih cepat. Tuh, kalau dihitung kelamaan karena ini banyak. Jadi sekiranya aja. Kalau ini padat udah pasti 300-an. Jadi kalau kita udah pernah ngitung, jadi perkiraan itu tahu. Ini juga sama tuh, ini padat, ini 300 ekoran. Jadi dipecahnya itu jangan semua. Kalau 2 bak baskom 300 sudah pasti 600-an ini, jadi kepadatan. Nah seperti ini aja, sisanya di sini. Jadi buat kalian yang ternak ikan cupang, pokoknya ternak aja, nggak usah pusing mikirin laku atau enggaknya. Kalau burayaknya kalau yang kalian ternak itu jenisnya kualitas, pasti laku. Intinya kayak gitu aja, nggak usah mikirin laku atau enggak, itu kan itu hasil akhir. Yang penting kita ikhtiarnya aja ternak, terus kualitasnya juga harus diperhatikan. Kalau udah diperhatikan seperti itu, insya Allah rezeki nggak akan kemana. Nah ini juga sama tuh. Kalau padat ya udah, ini udah selesai soalnya. Tuh sebelah sini udah semua. Tuh sebelah sini udah semua. Terus yang sini juga ada. Nih. Tuh. Kalau kepadatan nggak masalah, jangan sampai terlalu over, nggak bagus juga. Ini juga sama. Tuh. Ini nggak terlalu padat, jadi kalau nggak terlalu padat kita pecah ke sini, nggak masalah nih, karena ini terlalu sedikit kalau misalnya kita gabung. Tuh jadi kita pindah ke sini 2. Nah ini udah selesai, jadi nanti kita tinggal rapi. Jadi ini kosong, 1 2 3, ini ada 3 yang kosong, nanti kita isi lagi dari atas, karena ini udah ada, jadi masih ada yang kosong 3, 1 2 3 masih kosong. Nanti kita isi di atas, kita cek lagi yang sekiranya burayaknya udah bisa makan cacing lebih cepat. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ini kita kasih garam sama ketapang. Jadi nanti ini kita kasih ketapang sama garam biar aman ikannya, jadi nggak trouble lah seperti itu. Jadi semoga lancar sampai panen. Jadi buat kalian tetap semangat, cetak yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.